Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani, sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di satu kebun yang merupakan penanaman dengan cara sistem pagar. Melakukan beberapa pengecekan ataupun checking ya, dimana pada minggu yang lalu, seminggu sebelumnya, pada kebun ini, khususnya pada tanaman-tanaman ini, kami melakukan penyepraian fungisida dan insektisida agar kopi-kopi yang masih usia dini ini terhindar ataupun dapat kita antisipasi pencegahan dari hama ataupun penyakit. Nah, pada usia ini kopi titik tumbuh pada tunas airnya itu ada yang dimulai dari bulan 3, ada yang dimulai dari bulan 4, dan nanti kita lakukan finishing di bulan September ataupun bulan 9, dan di bulan Oktober mulai kita persiapan untuk tunas airnya yang akan dibuahkan di tahun mendatang. Kopi sistem pagar ini kok kenapa harus kita antisipasi dari hama dan penyakit dengan insek ataupun fungsi ya? Karena usia muda tanaman kopi tersebut rentan dengan yang namanya serangan hama ataupun penyakit. Contohnya pada batang ini. Nah, ini terdapat hama juga ya, seperti halnya kutu putih, ini juga hama. Padahal ini sudah diantisipasi dengan insektisida, tapi kayaknya ini sudah mengalami pengurangan ya. Dan alhamdulillah kelihatannya 90% ini sudah berhasil kita tanggulangi. Oke, kopi sistem pagar ini pada kebun kita lakukan penanaman dengan jarak 1 kali 2,5 meter ya. Ini juga ya, ini merupakan hama juga ya. Kalau tidak kami tanggulangi dengan secepatnya, maka khawatir akan menjalar. Apalagi kopi yang usia masih muda seperti ini sangat rentan ya dengan hama ataupun penyakit. Jadi pada intinya merawat kopi muda itu lebih ekstra daripada kopi-kopi yang sudah produktif ya ataupun sudah dewasa. Kita lanjut. Pokoknya sahabat tani, jika baru menanam kopi, upayakan pada usia dini kopi-kopi tersebut Anda harus rawat dengan ekstra ya. Coba ini kita lihat, ini hijau, sangat hijau sekali ya, sangat hijau sekali ya. Hamanya sudah berkurang, alhamdulillah. Nah, ini agak rimbun ini ya, daun bawahnya harus dikurangi ini. Daun bawahnya harus dikurangi. Oke, bisa dikurangi itu. Kita siapkan gunting aja untuk kurangi daunnya. Nah, karena kalau hanya menggunakan tangan, khawatirnya akan melukai pada batang tunas airnya ya. Langsung kita potong aja ya. Oke ya, agak rimbun nih ya. Begini aja udah cukup ya, udah agak ganteng. Oke, langsung kita review yang lain lagi ya. Ini juga sama. Nah, kita cari lagi ya, ada yang harus
Nah ini juga terlalu rimbun dari batang bawahnya, kita kurangi lagi. Kenapa kok terlalu rimbun? Harus dikurangi karena ini juga mengurangi serangan hama pada tanaman kopi tersebut ya. Oke, langsung kita jalan-jalan lagi ya, review lagi. Kenapa kok harus disemprot pakai insek ya, sejak usia dini ya? Karena saya ulangi lagi, rentan dengan hama dan penyakit. Rentan dengan hama dan penyakit. Oke, ini juga terlalu rimbun, maka kita harus kurangi daun-daunnya. Oh enggak terlalu rimbun ya. Oke, lanjut. Rentan dengan hama dan penyakit. Oleh karena itu upayakan ya, tuh, upayakan tanaman kopi Anda yang masih muda harus sering-sering tengok perkembangannya dan apa yang dibutuhkan pada tanaman kopi tersebut. Jangan Anda terlalu santai untuk menanggulangi ataupun merawat pada tanaman kopi tersebut. Jika terdapat banyak hama, gejala-gejala terserang hama, langsung saja Anda spray aja pakai insek ya. Oke ya, oke, udah rapi. Ini juga kita rapikan ya. Oke, kita rapikan ya. Oke, sip. Rapi. Ini juga kita rapikan. Ya, kita rapikan. Oke ya, siap. Oke, langsung kita jalan-jalan lagi ataupun cek-cek lagi, checking ya. Seperti apa kopi yang terkena hama dan penyakit ya. Nanti kita perlihatkan ada salah satu batang yang terserang penyakit atau hama sehingga daunnya itu habis ya. Nah ini ya, pada batang ini ya. Ini alhamdulillah sejak saya semprot pakai fungsi dan insek ya, dan saya pupuk lagi dengan NPK ya, ini maka tumbuh tunas baru ini, calon tunas ya, tumbuh calon daun tumbuh lagi. Dan ini harapannya ya lama, karena ini terlanjur habis daunnya karena terserang hama pada kopi ini ya. Ini terlalu telat, hitungannya telat, khusus pada batang ini telat ya. Oleh karena itu pengalaman dari saya, kesalahan dari saya ini Anda jangan lakukan ya, Anda jangan lakukan. Berarti adanya fungisida dan insektisida untuk dispraykan pada tanaman kopi yang masih muda itu penting sekali untuk mencegah hama yang ini loh ya, menyerang tanaman kopi. Kalau sudah kayak gini sangat disayangkan. Seharusnya ini tumbuh dewasa, ini ya kurus kayak gini terus, menunggu daunnya ini subur sehingga fotosintesisnya itu sempurna, baru dia itu akan subur kembali. Kalau kayak gini ya, yang gini terus ya. Oleh karena itu ya saya sarankan, jika Anda menengok kebun kok terdapat hamanya, langsung aja spray dengan insek penanggulangan hama ya. Untuk mereknya Anda bebas ya, Anda mereknya bebas. Dan perlu saya sarankan, biasanya hama yang menyerang pada tanaman kopi adalah semut merah, semut hitam, ataupun ulat yang memakan daun seperti ini. Itu pakai insektisida merek apa saja pun bisa ya. Yang penting jika terdapat hama harus siap selalu ditanggulangi, jangan dibiarkan saja. Itu kesalahan pemula kayak gitu.
ada hamanya tapi dibiarkan aja, ada hamanya itu dibiarkan aja, karena anggapannya itu siklus alam. Ya ndak, siklus alam itu tergantung ya, kalau itu merugikan bagi kita ya maka harus kita basmi, tapi kalau menguntungkan bagi kita sebagai petani kopi ya kita biarkan aja seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, jika daun-daunnya seperti ini, maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus penyepraian pakai pupuk yang menyuburkan ranting dan daun. Nah, tentunya pakai nitrogen ya. Tentunya pakai nitrogen, adapun mereknya bebas. Tidak usah Anda terpacu pada merek-merek tertentu ya. Nah, ini harus Anda semprotkan pakai nitrogen. Agar daun itu kembali hijau. Tapi ini seminggu yang lalu sudah kami semprotkan. Nanti perkembangannya seperti apa, di usia setengah bulan seperti apa ya. Ya, saya harap ini akan menghijau, dan ini kelihatannya dari seminggu yang lalu ya, itu sudah ada perkembangan ya, ada perubahan, menguningnya itu juga berkurang ya. Maka ini ada keberhasilan, ada peningkatan, dan ini saya ceritakan atau saya informasikan kepada sahabat petani kopi dimanapun Anda berada, agar bisa dilakukan di kebun masing-masing. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan semoga diberi rezeki dan umur panjang, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.